Halo seluruh, pada gimana kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, Bang Dikson balik lagi. Dan tentunya bakal bawain rekap alur cerita film yang sangat epik dan masih anget cuy. Film berjudul Uncharted, dirilis pada tahun 2022 dan berkisah tentang pemburuan harta karun bernilai miliaran dolar. Gak usah kebanyakan cincong lah ya. Sebelumnya, jangan lupa sebat dan seruput dulu kopi kulitnya, biar nontonnya makin asoy. Dan kita masuk ke ceritanya. Scene berlatar tahun 2007, di mana kita diperkenalkan seorang pria muda bernama Nathan dan kakaknya Sam yang mencoba membobol salah satu museum di Boston untuk mencari peta pertama di dunia yang berisi ekspedisi seseorang bernama Magellan. Diceritakan, Magellan memulai pencarian harta karun terbesar berupa emas tersembunyi yang bernilai miliaran dolar. Tapi, sampai saat ini, Magellan dan juga harta karun tersebut belum juga ditemukan dan hanya jadi cerita legenda. So all that gold, it's just gone. Oh, lost. Now gone. Namun sayang, aksi Nathan dan juga Samuel dipergoki penjaga museum dan keduanya dibawa kembali ke panti asuhan tempat mereka tinggal. Faktanya, Samuel harus dipenjara karena telah ketahuan melakukan pencurian sebanyak 3 kali. Pada akhirnya, Samuel memutuskan untuk kabur dari sana dan meninggalkan Nathan seorang diri daripada harus hidup di penjara. Tapi, di sini ia berjanji pada Nathan bahwa dia akan datang kembali menemui Nathan suatu hari nanti. Never forget, you're Drake. I love you. Scene kemudian melompat ke 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022 di mana Nathan kini telah tumbuh dewasa dan tinggal di kota New York. Nathan bekerja di sebuah bar sebagai tukang takar tuak berontak, amer, peletok, dan kawan-kawannya. Hingga datanglah seorang gadis cantik kaya ke bar itu. Nathan pun melakukan keahliannya dan dalam sekejap berhasil mengambil gelang gadis kaya itu tanpa disadari olehnya. You're kind of weird, but kind of cute too. Well, then I'm kind of offended, but I'm... Bartenders up there don't give history lessons. Well, bartenders in Greenwich. Namun, aksinya itu dilihat oleh salah satu tamu di bar bernama Victor Sullivan. Di sini, Victor menawarkan pekerjaan pada Nathan dengan gaji yang sangat besar. Nathan menolak tawaran tersebut dan menyuruhnya pergi. Ia kemudian menyadari jika gelang yang ia curi sebelumnya telah dicuri balik oleh Victor. Dengan terpaksa, Nathan pergi ke alamat di kartu nama Victor untuk mengambil kembali gelang yang diambilnya. Sesampainya di sana, Nathan sangat takjub melihat semua barang-barang Nathan yang bisa dibilang legend dan cantik-cantik cuy. Terlebih, di sana ia juga menemukan peta pertama dunia yang dulu sempat ingin ia dan kakaknya curi di museum. Victor menjelaskan jika dulu Magellan sempat kehabisan uang saat melakukan ekspedisinya karena pada saat itu biaya pelayaran sangat mahal. Kemudian datang pemodal dari keluarga Moncada yang membantu menyokong dana pada Magellan dengan syarat bagi hasil tentunya. Namun, tahun demi tahun berlalu dan Magellan tak kunjung kembali. These trips were hugely expensive back then. King of Spain couldn't have... This line here shows the path that Ferdinand Magellan took to sail around the world. Victor juga mengatakan jika dia mengenal kakak Nathan yaitu Sam yang merupakan rekan kerjanya dalam pemburuan harta karun yang hilang itu. Namun, Victor kehilangan kontak dengan Sam setelah kejadian 2 tahun lalu, di mana mereka sedang berada di makam Elcano yang berlokasi di Spanyol untuk mencari jurnal Elcano yang ia yakini berisi lokasi dari harta karun tersebut. Victor lantas mengajak Nathan untuk bekerja sama mencari harta karun tersebut, dan ia yakin jika harta karun tersebut ditemukan maka kemungkinan mereka juga akan dapat menemukan Sam. I don't know what happened between you two, but I think if we find that gold, there's a real good chance we find him too. It's the Inquisition, Frank was fascist in the 30s, and just about every horrible thing you can think of. Tugas pertama mereka yakni menemukan salib emas yang merupakan salah satu dari 2 kunci untuk dapat menemukan harta karun. Di sini, Victor telah memiliki salah satu kunci salib tersebut dan satunya lagi berada di pelelangan yang kebetulan kunci tersebut akan dilelang malam nanti. Victor juga tahu jika keluarga Moncada yang bernama Santiago akan berusaha mendapatkan kunci salib tersebut. Mereka kemudian menyiapkan rencana untuk mencuri salib. Sebelumnya, Nathan juga sempat menyelidiki asal-usul Victor untuk berjaga-jaga jika nantinya terjadi sesuatu. Setelah semua persiapan selesai, mereka pergi ke pelanggan untuk melancarkan aksinya. Di sana, Victor didatangi seorang wanita anak buah dari Santiago bernama Joe. Faktanya, dulu mereka berdua ini merupakan rekan pencari harta karun saat berada di Spanyol.
Well, he's one of a kind, solid gold altar crucifix. Ridiculous scheme have you cooked up this time? Well, if I tell you, it'll ruin the surprise. Singkat cerita, acara pun dimulai. Nathan sudah bersiap di posisinya dan hendak mematikan listrik di gedung tersebut. Namun, aksinya itu dipergoki oleh anak buah Joe. Baku hantam pun tak terelakkan. Di sisi lain, Santiago dan Victor saling bertarung harga demi mendapatkan kunci salib kedua. Waktu Victor pun semakin tipis, mengingat jumlah uang yang ia miliki sangat terbatas bila dibandingkan dengan Santiago. Untungnya, Nathan berhasil mengalihkan perhatian semua orang dengan gelantungan di lampu-lampu besar yang berada di sana. Melihat adanya kesempatan, Victor kemudian mengeluarkan kemampuannya dan berhasil mendapatkan koper berisi salib kunci dengan menyamar sebagai petugas. Dan misi pun sukses berat cuy. Let's get out of here, Tony. Hey, you surprised to see? Keesokan harinya, Nathan dan Victor pergi ke Barcelona untuk mengambil kunci salib pertama yang telah Victor titipkan pada temannya. Di perjalanan, Victor menunjukkan jurnal Juan Sebastian. Faktanya, Magellan telah mendapatkan harta karun emas yang ia cari dan kembali ke Spanyol tanpa memberitahukan hal tersebut pada keluarga Moncada tentang hal itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di Barcelona dan bertemu teman Victor bernama Chloe. Chloe marah pada Victor karena dia telah membawa orang lain bersamanya tanpa sepengetahuannya. Dia pun segera membawa kabur salib kunci yang ada di tas Nathan. Nathan dan Victor jatuh bangun mengejar Chloe. Nathan kemudian bilang pada Chloe jika dia tak akan berhasil menemukan harta Magellan seorang diri dan hanya Nathanlah yang dapat menunjukkan jalannya. Think about it then, but it means the cross was originally made to stand on an altar. Tanpa buang-buang waktu, mereka segera mencoba memecahkan teka-teki Magellan. Dan berkat petunjuk dari jurnal serta pengetahuan yang Nathan miliki, dia menyimpulkan bahwa tempat yang harus mereka datangi pertama yaitu Gereja Santa Maria. Sementara itu, di kantor keluarga Moncada, Sebastian menggerutu pada ayahnya setelah ia mengetahui jika ayahnya memutuskan untuk menyumbang hartanya pada orang yang membutuhkan. Ayahnya juga bilang jika sebaiknya Santiago menghentikan perburuan harta karun Magellan demi kebaikannya. Santiago malah semakin kesal pada ayahnya dan memutuskan untuk menghabisinya karena ia pikir ayahnya hanya akan menghambat Santiago menggapai impiannya. Victor Sullivan is a liar and a fraud. Any deal you make with him is worthless. Barcelona, as my ancestors knew it. Quite something, isn't it? Scene kemudian berpindah ke Nathan dan kawan-kawan. Setelah sampai di Gereja Santa Maria, mereka segera mencari petunjuk mengenai jalan rahasia yang ada di sana. Mereka akhirnya menemukan pintu yang cocok dengan dua kunci yang mereka punya. Nathan dan Chloe pun segera masuk ke dalam terowongan dengan membawa satu kunci. Sementara satu kunci lainnya dibawa oleh Victor untuk berjaga dari atas. It says in the journal, trust in your fellow man, for one shall go to heaven, the other to hell. All right. Nathan dan Chloe berhasil mencapai ujung terowongan gelap itu, tapi anehnya, mereka malah keluar di sebuah bar. Di sana mereka kembali menemukan petunjuk lain mengenai jalan yang harus mereka tempuh selanjutnya. Tapi di sini, mereka sempat kesulitan karena gangguan anak buah Joe. Setelah berhasil masuk ke pintu rahasia kedua, mereka kembali menemukan pintu lain. Namun di sini, pintu tersebut tak bisa dibuka dan malah mengeluarkan air yang dengan cepat memenuhi ruangan itu. Jalan keluar satu-satunya adalah dengan bantuan Victor dari atas. Victor pun bergegas menuju ke TKP. Namun, lagi-lagi dia diganggu oleh Joe yang ingin merebut kunci salib itu darinya. Mereka kemudian bertarung dengan cukup sengit. Meskipun dengan susah payah, Victor berhasil menyelamatkan Nathan dan Chloe tepat pada waktunya. Sully! There has to be another keyhole up there somewhere that opens this door! Setelahnya, Nathan dan Chloe lanjut berjalan dan sampailah mereka di pintu terakhir. Karena pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan satu kunci, Victor akhirnya melemparkan kuncinya dan mereka pun masuk ke gedung Romawi kuno yang mereka yakini menyimpan emas Magellan. Namun sayangnya, tak ada emas satupun di sana. Yang ada hanya 3 buah guci besar setinggi tiang gawang Marcus Horizon. Chloe kemudian memeriksa tong itu dan faktanya isi guci itu hanyalah garam dapur kesukaan mama. Tapi siapa sangka Nathan menemukan peta di balik tumpukan garam itu. Dari peta tersebut, Nathan menyadari jika dari awal Magellan tak pernah membawa emas-emas tersebut ke sini, melainkan ia meninggalkannya di suatu tempat di Filipina. Setelah mengetahui hal itu, Chloe tiba-tiba menodongkan pistolnya dan bilang jika Victor telah menyembunyikan fakta mengenai kakaknya, Sam. Dia kemudian merebut paksa peta itu dan menggebok Nathan sampai pingsan.
Ketika tersadar, ia segera mengkonfirmasi mengenai hal yang Victor sembunyikan mengenai Sam. Di sana, Victor menjelaskan jika sebenarnya Sam tidaklah hilang melainkan telah mati ditembak oleh Joe dan anak buahnya. He's gone. He didn't ghost me. We went down to the captain's tomb together to find Di markas, tanpa diduga ternyata Santiago telah merekrut Chloe dari awal. Hal itu ia lakukan untuk berjaga-jaga sekaligus meningkatkan persentase keberhasilannya. Tepat setelah ia mendapat peta dari Chloe, Santiago, Chloe, Joe, dan reng-rengannya segera bersiap untuk capcus ke Filipina. Di tempat lain, Nathan sempat ingin menghentikan pencarian harta karun Magellan bersama Victor. Namun, saat ia teringat dengan perjuangan Sam, dia kembali memutuskan untuk menyelesaikan apa yang Sam perjuangkan. she's gonna need. And Braddock and a goon squad just so happened to find us at the church? Tak ingin buang-buang waktu, Nathan dan Victor menuju ke tempat Santiago dan menyelinap dengan bersembunyi di mobil merah imut-imut milik Santiago. Di tengah perjalanan mereka, Santiago sempat mengungkapkan perasaannya yang begitu emosional sekaligus bahagia karena kini ia bisa mengembalikan kehormatan keluarga Moncada dengan mendapatkan emas-emas tersebut. Namun di sini, Joe yang serakah berniat untuk menguasai harta karun itu sendiri. Dia dengan cepat menyayat leher Santiago dan membuatnya meninggal. Tak mau bernasib sama dengan bosnya, Chloe segera pergi dari sana dan menyembunyikan dirinya. Joe dan anak buahnya pun tak tinggal diam dan segera mencari keberadaan Chloe. Melihat adanya kesempatan, Victor dan Nathan segera masuk ke ruangan Joe dan mengambil petanya. Setelah berhasil, mereka kemudian berniat pergi dengan menggunakan parasut di pesawat tersebut. Tapi di sini, Nathan yang marah pada Joe karena telah membuat Sam meninggal malah menantangnya. Nathan kemudian membuka parasut kargo yang membuat dia beserta beberapa anak buah Joe terlempar dari pesawat bersama dengan kargo-kargo tersebut. Untungnya, Nathan bertahan dengan berpegangan pada salah satu kargo yang masih terikat ke pesawat. Sementara itu, Chloe one-on-one dengan Joe di pesawat. Chloe terdesak dan kehabisan peluru. Dia kemudian masuk ke dalam mobil dan berencana melompat sama mobilnya. Bersamaan dengan itu, Nathan yang susah payah kembali ke pesawat malah terbawa keluar bersama dengan Chloe. Untungnya, mereka selamat setelah berpegangan pada kargo. What the hell are you doing? You just hit me with a car! You have a parachute? Hold on! Hold on! Singkat cerita, Nathan dan Chloe sampai di pesisir pantai di mana di sana terdapat banyak bule seliweran. Mereka kemudian memesan kamar dan memeriksa kembali lokasi harta karun yang berada di peta. Namun di sini, Nathan merasa ada yang janggal mengenai lokasi tersebut. Dia pun yakin jika lokasi di peta itu bukanlah lokasi harta karun sebenarnya. Dan mereka masih membutuhkan satu petunjuk terakhir untuk dapat menemukan lokasi yang sebenarnya. Are you sure these dimensions are the same as the actual map? Ketika Chloe sudah tidur, Nathan terus berusaha mencari petunjuk terakhir yang dia butuhkan. Dia kemudian memeriksa kembali kartu-kartu pos yang Sam kirim padanya. Benar saja, di sana ia menemukan petunjuk dari Sam di mana ia menyuruhnya untuk mengikuti kompas dari salib kunci. Setelah digabungkan, Nathan menemukan lokasi sebenarnya dari harta karun Magellan dan segera menulis koordinatnya di sebuah kertas. Nathan menyadari jika Chloe bisa saja berkhianat kembali padanya dan membuat strategi cerdik dengan menuliskan koordinat palsu sebagai umpan. Okay. Blue goes there. Red. Esok paginya, kecurigaan Nathan terbukti di mana Chloe meninggalkan Nathan sendirian dan membawa serta titik koordinat palsu yang ia buat. Setelahnya, Nathan pergi ke koordinat sesuai kompas. Setelah sampai di gua, dia berenang melalui celah-celah dan berhasil menemukan 2 kapal Magellan. Nathan segera memeriksa kapal tersebut. Tanpa diduga, Victor ternyata juga berhasil sampai di sana. Setelah melacak keberadaan Nathan melalui GPS di handphonenya, mereka berdua pun sangat senang karena kini mereka telah menemukan harta karun emas peninggalan Magellan. Oh, look around, kid. You did this. Holy shit. You gotta be kidding. Tak berselang lama, John dan antek-anteknya datang. Nathan dan Victor yang sadar jika mereka kalah jumlah memutuskan untuk bersembunyi di salah satu dek kapal. Joe kemudian mengangkut kedua kapal tersebut menggunakan helikopter. Joe berencana menjualnya karena sadar jika bangkai dari kapal-kapal Magellan itu mempunyai nilai yang sangat fantastis. Nathan dan Victor kemudian keluar dan menghajar anak buah Joe. Setelahnya, Victor lantas mengambil alih kemudi helikopter. Melihat hal itu, Joe tak tinggal diam dan segera mengejar mereka.
Setelah berhasil mengatasi para kroco, Nathan mengincar helikopter lain dengan menggunakan meriam dan... Sayangnya, Joe masih selamat cuy, dan mencoba menghabisi Nathan kembali. Untungnya, Nathan diselamatkan oleh Victor yang tanpa diduga rela melemparkan emasnya ke arah Joe sehingga membuatnya jatuh ke laut dan tertimpa perahu segede-gede gaban cuy. Oh, shit! Tak lama, kapal pemerintah Filipina datang mendekat, di mana itu artinya mereka harus merelakan seluruh harta yang ada di kapal Magellan itu. Tapi untungnya, Nathan telah menyimpan beberapa emas di kantongnya. Alhasil, hal itu membuat Victor tersenyum lebar. Mereka kemudian ngecengin Chloe yang masih mondar-mandir mencari lokasi harta, dan mereka pun pergi dari sana. Di scene akhir, kita diberitahukan fakta yang mengejutkan, di mana ternyata Sam masih hidup meskipun kini dia harus mendekam di penjara. Di sini terlihat jika dia sedang menuliskan kartu pos yang hendak ia kirimkan pada Nathan, dan film pun tamat. Wadaw, ending yang sangat seru, penuh aksi, intrik, dan tipu muslihat. Tapi cukup banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, di mana kita gak boleh terlalu percaya pada orang lain. Ya, namanya juga orang lain, gak bisa kita tebak. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Uncharted. Terima kasih bagi kalian yang masih stay di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya seluruh, biar channel ini terus berkembang ke depannya. Sampai ketemu lagi sama Bang Likson di review film-film selanjutnya. Dan premios.